Bang, YouTube kenapa jarang upload? Karena kita kan lagi syuting, Kak. Kita lagi syuting kebetulan. Sibuknya lihat dong nggak apa yang boleh dilihatin. Jadi kita lagi belum ada waktu. Nanti kita pasti bakal bikin konten ya, karena tetap kita, dan nanti kita juga ada program baru loh guys, dari Lestar Entertainment, namanya Lestalk. Ini gue spill ya, namanya Lestalk. Nah ini membahas obrolan-obrolan terkait musik, dan memang karena istri gue kan memang basicnya di musik ya. Nah nanti mungkin gue akan menjadi salah satu bintang tamunya kali nanti. Karena kan bahas dari sisi saya sebagai pemula di musik. Aku mah pemula, ajarin dong sepuh. Yang kemarin bilang, wah bikin lagu nggak pro segala macam. Mohon maaf ya, kami bikin lagu kalau belum bisa menyenangkan kalian, belum bisa maksimal. Tapi kan kami masih terus belajar. Dan lagunya kemarin kenapa angin sama dilema agak mirip, karena notasinya, nadanya itu bini gue yang bikin. Gue cuma penulisan lirik. Pun gue bangga, gue baru belum pro bikin lagu, tapi alhamdulillah 4 lagu gue jadi soundtrack. Alhamdulillah. Lagu di Arsimu dipakai CTV, di Tertawan Hati, Aku Mencintaimu Karena Allah di Senandung Kita di Amka dipakai RCTI. Kemarin Angin dipakai Indosiar. Terus lagu yang terakhir Satu-satunya Permaisuriku dipakai sama RCTI lagi. 4 lagu gue jadi soundtrack. Lumayan satu episode dibayar. Orang harus kerja syuting. Zaman gue dulu ya, gue mesti syuting seharian. Dibayarnya sama dibayar gue lagu gue dipakai dengan gue cuma santai duduk. Tapi gue bikin lagu tuh bukan untuk itu gitu, bukan untuk komersial. Gue bukan untuk cari duit, karena cari duit gue dengan cara yang lain. Gue lebih kepada berkarya, karena gue memang seneng bikin lagu. Gue mencoba bikin lagu. Coba kalian cek, ada lagu di Arsimu, lagu Satu-satunya Permaisuriku, Angin bareng sama Lesti bareng sama bini gue, sama satu lagi Mencintaimu Karena Allah. Mencintaimu Karena Allah yang lagu ya. Jam tangan ada Ntar kita ngobrol dulu ya sebelum kita masuk ke jualan ya. Iya, 10 menitan lagi ya. Kita ngobrol dulu. Tuh. Nah, bagi kalian ini kan gue masih ngobrol nih, tapi kalau kalian mau lihat di keranjang kuning itu ada. Udah nggak laku jadi artis, Bang. Ya. Ya, berani-beraninya. Ya. Bro, yang namanya potensi income itu bisa dapat dari mana aja. Dari artis, dari sosial media, apalagi kita punya sosial media. Lo tau nggak? Aset terbesar influencer atau artis itu apa? Intangible asset itu sosial media. Intangible asset itu adalah aset yang tidak terlihat. Itu yang paling mahal. Yes. Lo tau nggak pas gua jual saham Leslar? Iya. Salah satu bergening gua adalah ya sosmed kita. Karena sosmed kita yang ngasilin brand, exposure. Bukan berarti orang yang lagi nggak di TV itu nggak kerja. Pun gua lagi di TV. Tadi malam gua barusan di TV. TV itu bagi kita sebagai exposure, nyari duitnya ya ini usaha kita bikin produksi segala macam. Karena dunia artis tuh nggak lama, bro. Dunia artis tuh bagi gua ya syukur bisa panjang, tapi ya gua menyadari bahwa gua harus memikirkan prospek jangka panjang gue, apa yang bisa gue kasih buat anak gue nanti ya, legacy apa yang bisa gue berikan untuk anak-anak gue nanti. Salah satunya Lestar Company, produk-produk yang sekarang ada saat ini yang di hadapan kalian ini salah satu produk yang kita punya, jajanan Jalu. Ini punya kita yang produksi, dan ini memang legacy yang akan kita berharap ini bisa jadi bisnis yang sustain dan suatu saat anak gue tuh bisa nerusin. Amin. Terus kita bikin juga F&B 24 Ever. Itu salah satu bisnis kita yang kita nggak bekerja sama orang. Itu pure dari holding kita.
bisnis F&B kita. Karena gue pernah punya pengalaman dulu di F&B juga Rajasi. Kalau kalian pernah punya di Google, ketik di Google tuh Rajasi. Rajasi itu 38 cabang ya teman-teman ya. Jadi jangan pikir, wah nggak ya, meskipun gue waktu itu ya dianggapnya bukan sebagai investor ya, hanya sebagai apa namanya, sebagai artis yang jatuhnya kayak brand ambassador tapi dikasih saham gitu lah ya. Tapi gue tetap kenceng dapat dari situ. Bayangin 38 cabang gue Rajasi dulu saat itu. 38 cabang. Gue dapatnya dari 2 kantong lagi. Dapat dari dividen, dari pembagian saham, sama dari omset gue minta. Nah, untuk itulah. Jadi ketika gue ngerasa gue di posisi bagus, gue masih disayang orang, dikenal orang. Nah, apa yang bisa gue lakukan? Gue gak mungkin cuma manfaatin cuma di TV doang, bro. Semua hal yang bisa gue tarik, itu gue tarik semuanya untuk dapatkan hasil yang lebih maksimal gitu. Karena kalau kita lihat ya, mohon maaf, banyak di luar sana artis-artis senior yang di kemudian hari ketika di masa tuanya investasinya tidak berjalan sebagaimana semestinya dan akhirnya mengalami struggling, kesulitan. Nah, itu yang berusaha gue hindarin gitu. Nah, sekarang ini langkah-langkah yang gue lakukan, ini salah satunya nih. Nah, ini kita jualan. Tahun ini plan ada lagi. Kita jualan dan tentunya tahun ini ada plan lagi. Tunggu aja. Kalau kalian yang sekarang kita lagi jalanin itu production house, itu udah ada ya, udah tau lah, udah jelas lah, produksinya ada Lestar Entertainment. Nah, terus kita lagi bangun PH. Kayaknya nanti akan ada filmnya judulnya Amin Tanpa Iman yang insya Allah akan tayang di akhir tahun kalau Allah mengizinkan. Nah, terus nanti insya Allah kalau memang ada rezeki juga, ada jalannya juga, gue tuh kepikiran, punya rencana, punya plan, kita tuh bikin film biopik tentang Lesti Kejora. Jadi mengangkat tema kisahnya Lesti Kejora from zero to hero-nya dia yang tidak pernah dia ungkapin, atau mungkin yang sudah pernah diceritain tapi tidak pernah divisualisasiin. Nah, mungkin itu nanti akan bisa kita garap. Paket cuangki aku udah nyampe tadi siang bang, cobain Kak Yunita, makasih udah pesen Kak Yunita. Kasih reviewnya juga. Kasih review, kasih bintang 5-nya. By the way kemarin makasih banget, saya cek review Pak Andre, ternyata bintang 5, reviewnya bagus, alhamdulillah. Makasih, artinya kita dapat respon yang positif dari kalian. Bikin horor bang. Waduh. Paling gampang sebetulnya bikin horor pak. Paling minim budget itu bikin horor sebetulnya kalau buat film. Cuma, sebentar lagi kita tentang horor ya. mukanya memang horor sih. Tapi memang horor tuh termasuk yang, mohon maaf ya, termasuk yang bisa dibilang minim budget. Tapi kalau gue kadang-kadang kita punya sisi idealisme ya. Kayak gue aja kalau bikin video klip tuh termasuk yang lama. Kalau gue jadi sutradara. Karena memang gue tipikal yang bener-bener matengin dulu tuh, ngerapiin, nggak mau yang sembarangan. Detail gitu. Cukup detail lah, cukup rinci lah gue. Nah, dan gue termasuk yang kalau buat film tuh, aduh saya nggak sih kalau cuma bikin sekedar film horor yang udahlah nggak membekas di ingatan orang ketika nonton gitu pak. Saya tuh pengen ketika bikin satu karya tuh, orang ingat gitu, orang ingat. Nah, saya termasuk yang termasuk yang terharu lah dengan video klip Angin. Jadi waktu itu saya kan konseptornya sama saudaranya kan di Angin. Ternyata respon masyarakat bagus. Orang nangis, orang kebawa. Ada istri-istri dari tentara yang ditinggalin ngerasa relate dengan dia. Bahkan yang bukan istri tentara pun ikut merasakan kesedihan, kebawa gitu, nyampe artinya imajinasi yang saya bayangin ke isi ceritanya gitu, isi video klipnya. Berapa hari sampainya pak? Berapa hari pak pengirimannya pak? Ke mana? Kemana dulu? Ke mana kira-kira kak? Kalau daerah Jawa itu harusnya lebih cepat ya. Sehari 2 hari udah nyampe. Tapi kalau ini jelasin yang cuma 7 hari ya kayak gitu. Jelasin produk. Masih izin jelasin produk sebentar ya. Apa tuh? Bang Opai mau ngejelasin produk. Ayo, ini kakak Opai.
Jelasin ke Toh, anak-anak. Taufik Hidayat bang, ditunggu besok ya di Family Gathering Lesti Lovers. Insya Allah besok Gathering Lesti Lovers ya. Yes. Di mana? Ayo. Di mana? Di mana? Arbil mau nggak diangkat? Jadi cabang anak. mana dulu? Ya namanya juga Arbil ya, anak Rizky Bilar. Ada Arbil salah satu peserta DA. Dia potensinya bagus. Anaknya cakep, masih kecil. Terus apa namanya? Dan punya penggemar yang udah banyak di situ di DA. Ada rencana layar lebar, baru aja udah dijelasin. Kemana aja? Jadi salah satu proyek kita di tahun ini adalah Lestar Picture. Lestar Picture itu kan anak perusahaan kita, PH ya. Itu rencana buat film dan kemungkinan besar insya Allah kalau Tuhan mengizinkan akan tayang di akhir tahun. Amin. Nah pemainnya itu gua. Awalnya harusnya proyeksi pertama kita itu bini gua yang main. Bini saya pak yang main pak. Awalnya kan Kodoro kan. Jadi kita udah siapin nih konsep ceritanya. Bahkan line up pemain tuh udah kita bayangin tuh, udah kita susun tuh. Oh yang jadi bapak ini siapa? Oke. Yang jadi keluarga siapa? Kodoro lo hamil Lesia. Oh, iya. Iya hamil Lesia. Jadi nggak bisa syuting. Dan bulan 12 sudah hamil gede kan? Iya, udah nggak bisa. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, terus ini udah kita rencanain grand plan-nya kita di tahun 2024 sebetulnya. Terus iseng-iseng saya ngobrol ke Pak Ferry kan tim kita tuh, tim PH kita kan. Pak, saya tuh kan nyari duitnya di sinetron ya, jelas kenceng gitu ya, per episode gitu dibayar kan. Dan udah bungkus tayangan pun masih ada tabungan. Jadi kita kan syuting 30 hari kan 30 episode dapatnya. Tapi kan kita dibayar cuma 10 bulan depannya. Artinya ketika kita sudah bungkus, kita masih ada tabungan sisa pembayaran yang belum dibayar kan. Nah, itu kenapa saya suka sinetron gitu dan menurut saya lebih besar. Nah, tapi entah kenapa tiba-tiba saya pengen film. Pengen syuting film, Pak. Saya ada 2 tawaran film. Satu film ini apalah gitu kan. Terus Pak Ferry bilang, "Lah, kita ngobrol kata dia." "Lo memang pengen syuting film? Bukannya lo pengen sinetron doang?" "Iya Pak, saya pengen film." Entah kenapa tiba-tiba mood saya kan, saya mudian tuh. Saya bilang, saya kan mudian. Entah kenapa mood saya tuh lagi pengen syuting film gitu. Oh yaudah ngobrol. Dia ceritain lah, ada film yang akan dibikin Tobali. Gitu, ceritanya gini. Menarik ceritanya Pak. Senang saya ceritanya. Terus dia nawarin saya apa? Beda ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Karomi Channel, berbagai vitamin dari Bunda Lesti, Papa Bilar, Abang El dan Adek Lesiati Fana Bilar. Semoga menghibur Bunda dan Ontis semuanya di pagi, siang, dan malam hari ini bersama Karomi Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Komen yang positif di bawah supaya channel ini berkembang. Cus.